A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Berbicara tentang peradaban Islam yang sedang kita bangun sebagai muslim mayoritas di Indonesia, maka kita punya pijakan yang sangat jelas bahwa membangun Indonesia ke depan yang adil dan beradab manusianya sudah jelas sekali bahwa peradaban dimulai dari manusianya. Ukuran manusia itu terhormat dan tidak terhormat, beradab dan tidak beradab. Setidaknya para ulama menyimpulkan kalau kita bicara peradaban pada dua kata kunci utama. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah akhlak. Kalau kita perhatikan zaman keemasan peradaban Islam, selalunya dua hal ini yang menjadi patokan. Bukan materi sebagaimana Barat membangun peradabannya. Islam membangun peradaban lewat membangun manusianya. Sementara peradaban non-Islam membangun materi. Ya, materilah yang menjadi ukuran sebuah peradaban. Tetapi Islam menjadikan ukuran kehormatan dan kemajuan sebuah peradaban dari dua hal. Pertama adalah ilmu. Inilah yang mendasari semua peradaban yang sedang kita bangun di dalam Islam itu. Manusianya dulu. Karenanya di masa keemasan Islam selalu kesibukan umat Islam, manusia, muslim kepada ilmu itu luar biasa. Berbagai macam hasil penelitian. Universitas bergengsi yang berkelas melahirkan manusia-manusia yang pada ujungnya sebagaimana digambarkan oleh seorang penyair Ahmad Syauqi, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Eksistensi sebuah bangsa itu diukur dari akhlak manusianya. Dan kehancuran sebuah bangsa adalah kalau sudah hancur akhlaknya. Jadi peradaban dari kata adab setidaknya dilihat dari dua sisi. Ilmu pengetahuan dan akhlaknya. Kalau kita telusuri misalnya jejak peradaban Islam yang orang lupa ketika kita ke Granada di Spanyol. Orang-orang seluruh dunia datang ke sana berdecak kagum. Karena apa? Karena warisan bangunan-bangunan arsitek Islam luar biasa. Perpaduan antara algoritma, matematika dengan seni, estetika. Yang membuat orang berdecak kagum di sana. Betapa hebatnya Islam pada saat itu. Tapi semua turis, wisatawan yang datang ke sana lupa bahwa Islam justru hancur dan dikalahkan pada puncak materialismenya. Ya, ketika sebuah bangsa, sebuah peradaban, pendidikan dan kehormatan sekaligus diukur dengan materi, disinilah manusia kehilangan kemanusiaannya. Nah karenanya Islam tidak mulai dari sana. Di tahun politik ini misalnya, biasanya kita cenderung memilih pemimpin yang bisa memanjakan kita secara materi. Lupa membangun manusianya. Padahal kalau kita perhatikan, cita-cita mulia politik Islam, dan ini juga sangat terkait erat dengan pembangunan peradaban. Coba kita lihat misalnya di surah An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah sudah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh akan diberikan kekuasaan di muka bumi seperti yang pernah diberikan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi dasar sebuah kekuasaan tidak bermula dari sebuah pertarungan politik semata-mata. Tetapi ada sebuah keyakinan bahwa kekuasaan pada hakikatnya sepenuhnya qulillahumma malikal mulk, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan kekuasaan
kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Coba perhatikan. Sekaligus memilih pemimpin yang kriteria awalnya adalah iman dan amal solehnya sebagai track record. Bukan semata-mata janji-janji dan kemudahan serta kemanjaan materialisme yang diberikan kepada kita.